A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, pagi hari ini alhamdulillah kita belajar lagi dan belajar terus sampai malaikat maut cabut nyawa kita. Nah, kemarin kita udah masuk di zona mengembalikan lagi sejarah 479 itu. Meletakkan 479 ini pada fitoh awalnya, memaknai lebih dalam, mengingat-ingat lagi kenapa kita berbuat, apa alasan kita melakukan sesuatu, bertanya ulang kepada niat, betapa pentingnya jaga, mengawal, melempar jumroh dalam diri kita, karena alladzi yuwaswisu fi sudurina setiap hari ganggu. Dan kalimat akhir itu sangat menenangkan, wa kafa billahi syahida. Jadi begitu kita bilang wa kafa billahi syahida, dah selesai langsung urusan, ketutup semua dah pintu-pintu baper, pintu-pintu sakit hati, pintu kesal, pintu dongkol. Karena kita udah bukan lagi berharap penilaian makhluk atau penilaian manusia. Nah, abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, waqafa billahi syahida ini, waqafa billahi syahida ini kan nanti baliknya ke sini lagi gitu. Tunjuk muka sendiri. Walaupun dalil-dalil yang membenarkan tentang kondisi orang lain jahat sama kita, ya itu ya benar gitu. Ada memang orang-orang yang dengki, yang tak suka. Abang kakak mau ceritakan gimana pun, mau klarifikasi apapun tentang abang gitu, tentang kakak, ya dia tetap tidak percaya gitu. Nah, tunjuk muka sendiri inilah yang akhirnya jadi penguat, jadi penyemangat kita. Oh iya, keburukan ujian, kebaikan juga ujian. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah, tidak ada yang kebetulan. Ini ayat-ayat basic sekali. Cuma ini sepertinya harus diulang-ulang berkali-kali untuk ngerimain. Saya sebenarnya sedang merenung juga untuk diri saya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, itu pasti ada campur tangannya Allah. Nah, saat itu terjadi, saya jadi mudah gitu untuk menunjuk muka seorang, karena memang ya tidak ada yang bisa ditunjuk gitu. Nah, poin kedua misalnya, daripada marah-marah mending muhasabah. Apakah marah-marah selama ini menyelesaikan masalah? Tidak. Nambah masalah enggak? Nambah. Malu enggak ada tua-tua dekat malaikat maut masih marah-marah? Macam budak kecil kan? Tapi ada enggak orang yang begitu? Masih banyak. Kita bisa merubah? Enggak. Saya kemarin pas di kamar tuh dapat gelas diantarkan Ara tuh. Kan Ara tolong ambilkan ayah minum. Ara ngasih gelas. Gelasnya tuh gelasnya pas aye itu loh. KBTK tuh ada tulisannya. Kita tidak pernah bisa memaksa orang lain. Satu-satunya yang bisa kita paksa adalah diri kita sendiri. Terdiam saya. Kayak KH gitu kan? Luqmanul Hakim. Gitu. Kehe. Oh alah. Iya. Jadi saya tidak minum air putihnya aja gitu. Tapi ngerenung baca tulisan yang itu, kalimat yang pernah saya ucapkan. Kuatlah kita nih mau motivasi orang. Berubah enggak? Kuatlah kita nak motivasi suami misal gitu.
Kuatlah kita nak motivasi pasangan. Berubah? Enggak. Ternyata tunjuk muka seorang ini energinya enggak habis-habis gitu. Ingat ya poin 1 ya apa? Keburukan adalah ujian. Kebaikan juga ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah menyebutkan keburukan dulu baru kebaikan. Kenapa keburukan dulu? Karena pintu gerbang yang paling mudah bikin orang balik ke Allah adalah. Nah inilah yang bikin orang tuh bilang SMK ini basic, SMK ini berulang-ulang. Loh kejadian dalam hidup kita tuh berulang-ulang. Hari ini kakak lagi gak baper, besok lusa kena ujian belum tentu bisa kuat ngadapinnya. Betul gak? Ada waktunya kita kepancing emosi itu ada. Saya pun alami itu kok. Walah saya bilang, kadang kepancing gitu pengen, kau nih kubantai kau ya gitu. Ada tuh rasa-rasa itu tuh. Akhirnya nyembelih kak kemana udah sembelih. Membuang apa? Membuang sifat kebinatangan dalam diri kita. Ada rakus dalam diri kita tuh. Sombong ya, pengen aku nih udah begini sekarang aku. Ada pasti, kecil-kecil itu pasti ada. Nah cuman membuangnya gitu. Istighfar, astagfirullahaladzim. Sama istri, sama suami, sama anak, sama orang tua, sama mertua. Dan saya berani jamin gitu, marah itu atau mungkin kesal, dongkol dan seterusnya itu mustahil bahagia. Apa? Mustahil bahagia. Jadi keburukan apa? Ujian. Kebaikan juga ujian. Tadi malam saya diminta ngisi di, kan udah nggak pernah ya, saya memang terus terang memang udah ini, bukan sok jual mahal atau apa gitu, ngebagi waktu apa kakak, bagi skala prioritas di internal, ya kan, di dalam dengan teman-teman yang sudah saya komitmen untuk membersamai mereka. Itu masya Allah tabarakallah, tadi malam ketemu sama orang-orang kan, ya saya sampaikan apa adanya itu, nggak sampai setengah jam tausiahnya tentang mati. Saya bilang 2 poin. Yang pertama, saya kemarin kan qadarullah ngurusin orang meninggal kan, maksud itu datang hadir membersamai gitu orang meninggal. Jadi ya saya dapat satu kesimpulan yang membuat saya semakin kuat untuk merenung gitu ya. Apalah kesimpulan pertama? Jangan GR. Apa? Bahwasanya semua orang tuh atau banyak orang tuh akan bersedih dengan kematian kita. Dari manalah belajarnya? Beberapa kali saya hadir di takziah orang meninggal, kemudian waktu mau nyolatkan jenazah, waktu mau mandikan jenazah, waktu jenazah itu masih terbujur belum dimandikan, sampai diantar ke kuburan. Saya berusaha untuk diam dan mendengarkan apa yang orang-orang bicarakan. Abang kakak tahu mereka bicara apa? Tetap bicara dunia. Saya belum ketemu orang yang nyolet saya lalu bilang, apalah bekal kita nanti ya, kita pun pasti gak begitu juga. Yang ada sibuk apa sekarang Pak Ustadz? Keluar kota ke. Saya kan manusia biasa juga. Terus saya tengok orang main handphone. Jadi saya seolah-olah kemarin tuh duduk di depan jenazah tuh, duduk saya, lalu saya bayangkan seandainya aku lah yang terbujur nih, kena angkat jenazahku, dipindahkan mandi, dibongkar. Apa kan rumah tuh rumah papan ya, dibongkar papannya, mandikan di situ. Begini rupa nasib aku nanti ya. Dan jangan GR apa kakak, semua orang tuh akan bersedih atau meneteskan air mata ataupun akan nangis dengan kematian kita tuh. Pernah ingat materi yang MS tuh kan, MSB, mati sendiri punya bekal apa?
SB mati sendiri, punya bekal. Oh jangan GR, yasinan katanya, ya kan? Yasinan, berapa yasinan? 2 hari, 3 hari, terlepas lah dia yang bilang bid'ah, nggak boleh, gitu-gitu dan segala. Tapi tahu nggak di yasinan tuh ada yang rokok, ada yang ngomongkan dulu zaman batu, ya. Misalnya lagi pilpres, nanti mungkin akan ngomongkan pilpres. Siapa presiden ini? Tidak ada, yang sibuk ngerumpi tetap ngerumpi. Saya nengok kok. Terus dikenalkan sama yang tuan rumah. Ustadz ini adik-beradiknya main handphone, adik-beradiknya. Abang mati tuh. Paling yang nangis tuh istri, anak. Masih beli air mata, masih sembab mata. Paling ya, tapi tidak lama gitu. Seminggu, 2 minggu itu mungkin ya. Habis itu hidup kembali berjalan sampai di kuburan kemarin saya sengaja pantengin. Memang 1 hari kemarin tuh hari kematian. Saya dari di pondok kan, dari pagi, siang, sampai sore saya di kuburan. Saya lihat orang tuh, tak ada saya ngomong diam, ya saya berdiri itu. Pejabat datang, semua meninggalkan kita. Saya tengok kuburan itu satu-satu. Udah bisa ya. Ada foto yang sempat saya ambil. Nampak tak? Ada yang nguap. Tengok kuburan kita nanti tuh bergenang air. Ini langsung dari HP saya ngambil kemarin. Ini teman-teman yang mungkin pernah bersamai di sini, ada pejabat, ada orang-orang penting, ada kawan-kawan, ada yang bergurau-gurau, ada yang ketawa-ketawa masih. Salah? Enggak salah. Tapi saya mau ngasih tahu sama yang pasti mati. Ada berapa orang yang pasti mati sini? Oke. Saya mau ngasih tahu sama abang-abang, kakak-kakak yang pasti mati. Ketahuilah bahwasanya dunia tidak bersedih dengan kematianmu. Mereka hanya datang, jenguk, lihat sebentar, dan habis itu pergi lagi melanjutkan kehidupan. Di sini sudah di kuburan ini orang masih main handphone. Ya mungkin mau transfer, mungkin mau apa gitu husnuzonnya kan. Ini yang bikin saya terpukul tuh. Nah, bergenang air kuburan tuh. Cuma di Danau Sentarum. Kalau ada yang punya iman, dia akan datang ikut nyolatkan. Tinggal kita bang kakak yang masuk lubang kubur nih akan mempertanggungjawabkan apa bekal kita menghadap Allah. Maka jangan GR gitu. Orang tua akan wow gitu. Ini saya foto ini yang bikin saya tuh, wah lah, kena injak-injak nanti batu nisan gitu kan. Ini yang harus bikin kita konsentrasi penuh bawa bekal. Malam tausiah kematian lagi. Saya bilang, ada yang baru kenal saya, mohon maaf ya, saya ngomong apa adanya. Saya bilang, 1, jangan GR, orang akan bersedih dengan kematian kita. Tengoklah nih, ada yang ngerokok, saya bilang, berasap. Orang tidak benar-benar sedih dengan kematian kita. Siapa bilang? Orang akan cepat sekali lupanya gitu.
Sampai akhirnya kita masuk di sini, tuh tengoklah, sampai miring-miring batu nisannya, tergenang air. Betul-betul tak ada kuasa kita di atas tanah. Udah Allah tunjukkan betapa lemahnya kita. Apa di dalam tanah? Pantas baginda Rasulullah bilang orang yang paling cerdas itu yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak bekal kematiannya. Ini tidak banyak slide saya hari ini. Abang kakak tengok ya foto ini. Ini saya langsung foto pakai tangan saya salam. Begini hasil fotonya. Ini yang pakai batu-batu. Kalau di Baki, di Mekah sana tak ada. Apa poin pertama? Jangan bersedih dengan apa? Jangan GR. Pantaslah kemarin sore mobil orang yang parkir di Pak Benceng, ya saya parkir sebentar di situ. Ketahuan ya, saya lagi ngambel kemana itu. Ini baru di atas tanah Bang Kakak, baru di atas tanah orang udah, kita udah bisa nengok slide. Yang punya hobi main judi, ya, masih kalau nak lanjutkan lagi judi itu, ngasut orang, suruh orang utang, suruh orang riba. Suruh orang punya utang riba, closing sana, tipu sana, tipu sini, masuk kubur. Kok tengoknya di atas tanah, belinang air, bergenang air, tak bisa ngelawan, tak bisa marah-marah dia. Mana pejabat, mana orang kaya, bisa dia marahkan asistennya, bisa dia marahkan anak buahnya. Oi, air kuras, bisa? Tak bisa. Saya nengok itu kemarin tuh, ya Allah, ada kodok, ada siput, apa kayak tekuyung kecil-kecil gitu tuh. Tak apa-apa binatang situ tuh, bercampur dengan sampah, botol, kelapa. Tak apa-apa saya kemarin nengok ini nih. Ada yang pecah batu nisannya, ada yang dah tak jelas tulisannya. Ada ke yang ngirim-ngirimkan doa untuk orang tua? Ada ke yang ngirim-ngirimkan pahala? Atau jangan-jangan naudzubillah min dzalik, anak-anaknya justru malah ngirim dosa untuk orang tua? Jadi ini abang kakak, pagi ini MSB, baru di atas tanah. Jadi kemarin saya kan duduk pas di kakinya jenazah ya. Jenazah kepalanya situ, kakinya itu selurusan saya. Kenapa saya pilih duduk di depan kaki? Karena saya ingat nanti malaikat maut itu cabut nyawa itu pertama kali dari ujung kaki. Ya. Jadi ketika diangkat jenazah itu, diangkat sama beberapa orang gitu, saya ngerenung juga gitu abang kakak. Oh alah, selemah ini aku ya gitu. Tak berdaya gitu. Banyak saya diam gitu, ngerenung. Mau terkenal kayak apapun ya, mau punya duit sebanyak apapun, ujung-ujung kain kafan ya. Kata orang kita kaya gitu, tapi kalau tak siapkan bekal, miskin tetap dalam bulan. Kita tak bisa ngasih wasiat cemana, udah mati, mana nak pesan sama anak-anak. Itu alasan kenapa saya memilih untuk mewakafkan, menyerahkan aset yang saya punya mumpung saya masih hidup. Rumah kami kontrak, aset-aset saya wakafkan semua, motor dan lain-lain dah. King Faisal kan yang pakai motor tuh. Barang yang pakai nama saya tuh kayaknya motor Vario tuh lah dia. Itu pun dah digeser Faisal.
mati sendiri, punya bekal apa? Bisa enggak sebentar gitu, tak usah pusing ngurus rumah tangga orang, tak usah pusing nak ngomongkan orang dulu, sebentar ya, 1 jam. Bisa kayaknya kalau 1 jam ya. Habis itu tambah 1 jam lagi, tambah 1 jam lagi, ulangi 1 jam lagi. Insya Allah nanti 1 hari gitu udah enggak. Terus kalau amar ma'ruf nahi mungkar ada babnya sendiri. Jadi kita dalam rangka preventif menjaga misalnya. Tapi saya mau ngajak abang kakak, lihatlah foto ini betul-betul, renungkan baik-baik. Beginilah kondisi nanti. Ini kalau maghrib pasti gelap, karena dikasih lampu, tak berguna kan? Apa gunanya lampu bagi jenazah? Apa yang bikin kuburannya terang? Amal soleh. Kapan bikin amal soleh? Waktu masih hidup. Kapan mau hidup? Hah? Kapan mau hidup? Ya sekarang inilah kita lagi hidup. Antum lihat betul-betul kuburan tuh. Maka saya bilang orang tanya, Ustaz, adakah tipsnya supaya kita istiqomah? Itu terus pertanyaannya. Pergi ke kuburan, bareng di samping batu nisan, pergi yang basah-basah kayak gini nih, barenglah, pakai baju mahalmu itu, bekecak di situ. Yes, malam maghrib, nggak usah malam, nggak usah tengah malam, maghrib orang masih banyak lewat-lewat kan, maghrib saja itu sudah menyeramkan, padahal di atas tanah, apalagi di bawah tanah. Abang kakak sampai kapan mau main-mainkan riba tuh? Sampai kapan mau bilang saya resign? Atau tak resign. Nanti videonya dipotong, diadu domba, Ustaz Lukman ini provokator, begini. Udah cuman. Saya tadi tunjuk muka sendiri, TMS. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Maka abang kakak kalau antara azan subuh dengan komatnya kan sengaja di munzalam itu dipanjangkan supaya abang kakak tidak ketinggalan salat sunnah 2 rakaat yang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sengaja di munzalan ini azannya sama dengan yang lain, tapi komatnya yang kita undurkan supaya dapat fajar sodik. Kenapa 27 menit? Supaya abang kakak bisa ikut sholat sunnah 2 rakaat. Nah, mau lagi bagus, tambah sebelum subuh itu sholat sunnah taubat 2 rakaat. Tapi ini opsional. Sholat sunnah taubat tuh tidak spesifik waktunya, bila aja ngerasa punya dosa, selama punya dosa boleh sholat taubat. Ini saya besok mau keluar kota beberapa hari nanti ya, tanggal 7 tuh mau keluar kota. Udah mikirkan dari sekarang mau bawa koper yang mana, baju apa, celana yang mana, udah mulai dipikirkan dari sekarang. Jadi ketika bekemas tuh udah tinggal tarik. Padahal cuma 7, 8, 9, 10, cuma 3 hari, 4 hari gitu aja. Coba. Tak ada orang yang. Jadi poin 1 apa tadi? Jangan GR. Orang tuh akan bersedih dengan kematian kita. Oke, misalnya mungkin ada abang kakak yang lagi ulang tahun, orang selebrasi, orang datang, happy birthday, mabaruk alfa, mabaruk, kata dia, mabaruk ya.
Akbar tuh mahasiswa baru ya. Segitu antusiasnya kah mereka mendatangi kuburan kita, mengirimkan pahala kebaikan untuk kita? Belum tentu. Jangan GR, oke? Jangan sok-sok artis ya. Jadi tadi saya bilang ada waktu misalnya habis isya atau sholat taubat, habis zuhur sholat taubat, menjelang zuhur waktu duha, boleh. Waktunya sholat duha itu tidak spesifik. Orang kalau tanya sama saya, gimana Ustaz? Ada waktu terbaik nggak? Kapan? Nah, kalau saya rekomendasikan, ini kan panjang tuh antara azan subuh dengan qomatnya. Kenapa kita disuruh ikut takziah? Ya kan? Untuk melihat, mantau. Saya berapa kali tuh di tempat-tempat yang berbeda, saya nengok orang tetap bergurau, tetap merokok, tetap ngomong-ngomong, tetap ketawa. Itulah yang nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah buat. Nah, abang kakak, apa perbedaan antara putus asa dengan muhasabah? Kalau putus asa itu cenderung menyalahkan diri sendiri dan tidak berbuat apa-apa habis itu. Kak, ikut antar beras kok? Enggak lah, aku nih mati kayaknya, mati kayaknya aku. Ayo kak berbuat baik kak gitu. Enggak lah, di sini ya lah, aku udah pasrah sama Allah, mati aja lah. Itu putus asa namanya. Langsung kasih kredit ya. Kalau muhasabah ngerenung itu justru satu kan, sadar ini ada kontribusinya Allah nih, ini pasti ada campur tangan Allah. Sifulan-sifulan yang ada dalam kehidupan aku, yang nipu bisnisku, melarikan duitku, menghancurkan rumah tanggaku nih, ini pasti ada izin Allah. Gimana caranya supaya ini tidak terulang? Dan aku harus terus memperbaiki diri. Nah, ada semangat memperbaiki diri, ada semangat untuk mengevaluasi diri, ada semangat untuk berkonsultasi sama yang ngerti ilmunya. Itu namanya muhasabah. Ustaz, kira-kira apa lah yang perlu saya lakukan supaya begini? Ustaz di Munzalan udah banyak. Kalau abang kakak mau curhat, mau konsultasi, mau nanya-nanya, jangan ke akun saya, karena tidak terbaca di akun saya. DM ke akunnya Masjid Kapal Munzalan atau Munzalan Official. Insya Allah nanti di screenshot, dibantu oleh tim pusat dakwah untuk dijawab beberapa pertanyaan. Konsultasi sama kakakku, coba DM ke akun Masjid Kapal Munzalan. Karena kalau di akun saya, Masya Allah, tabarakallah, minta ampun, minta maaf, saya tak terbaca. Ada yang pinjam duit 2 juta, nggak pernah tahu siapa gitu, tiba-tiba Ustaz pinjam duit. Oh, jadi putus asa itu cenderung menyalahkan diri sendiri dan tidak berbuat apa-apa, itu putus asa. Tapi kalau muhasabah, dia pasti tahu ini campur tangan Allah. Yang kedua, dia akan semangat, ada semangat baru gitu untuk, wah aku akan belajar, aku akan konsultasi. Kayaknya salah aku kemarin di inilah. Nah, makanya saya ngangkat narasi Ayah Man ini sebenarnya narasi sosok bapak gitu ya, sosok orang tua. Dulu kan awal-awal dengan To'ya itu pakai istilah To'aji gitu. To'aji ini kan mungkin di atas 40-an. Ini ayah nih. Ya saya memposisikan diri sebagai ayah nih, anak-anak jangan sampai anak-anak ini salah gitu. Kita yang masih 20-an tuh, ya Allah ya, seandainya saya bisa di posisi itu berkincah. Tapi ya belum tentu juga. Anak muda ini kan semangat mulai, tak semangat menyelesaikan. Panas-panas mau ngomong tai ayam udah enak saya itu. Ya, apa anak muda tuh semangat-semangat? Jadi
Kalau muhasabah, apa tadi? Muhasabah, apa bedanya muhasabah dengan putus asa? Ada andil atau ada peran Allah, ya kan? Jadi Allah yang maha, tanda kutip, yang memporak-porandakan urusan kita. Udah kita atur nih sedemikian rupa, udah kita kondisikan gitu ya. Ternyata bertaburan. Nah, muhasabah. Tapi habis itu ada semangat untuk memperbaiki diri. Jangan-jangan mulut aku kemarin salah nih. Kemarin aku salah sama suami aku kemarin tuh. Tak boleh aku ngomong gitu sama istri kemarin tuh. Astagfirullah. Itu muhasabah namanya, betul. Berarti nanti kalau saya kayak cerita Gus Baha ditanya sama orang, sama istri, Gus, sampai nih kalau saya marah, Mbok ya sekali-sekali dilawan gitu. Kata istrinya ngomong ke Gus Baha. Kata Gus Baha, ya untuk aku saya lawan, kata beliau. Kalau jenengan marah, kata dia, maksud itu istrinya, kalau jenengan marah ngomel-ngomel itu, katanya, saya dapat pahala dengan cara yang murah, karena saya cukup diam, nggak usah ngelawan, manut aja. Pokoknya marah karepmu, ngomellah sepuasmu, aku akan dengarkan. Murah, jadi tidak keluar budget. Tapi kalau saya, kata dia, kalau kamu lagi tidak marah, kamu lagi baik-baik aja, saya harus keluar modal banyak, nemankan kamu belanja, ngantarkan kamu ke salon, shopping, ya kan, pergi ke mall, wisata kuliner. Banyak dah keluar duit tuh. Udah tiap malam nemankan pun masih dibilang kamu tidak punya waktu untuk aku, kata dia. Pala perempuan kayak gini enak jadi cabe, pakai batu nisan. Ya kan? Nggak pernah transfer. Hah? Tak pernah transfer. Ini bukti mutasi rekening ini kau isinya itu apa? Kau isinya. Ini cara dapat rezeki, kata Gus Baha. Saya dapat pahala tanpa budget. Tinggal dengarkan ya diam. Bukan di sini, tenang ya. Ini kan udah soehah semuanya di sini, apa? Muhasabah. Ada niat untuk memperbaiki diri, ada niat untuk mengupgrade diri, ada niat untuk mengganti keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Apa tanda-tanda muhasabah kita berpengaruh dalam diri ini? Kita jadi pribadi yang lebih baik. Pembandingnya adalah kita yang sekarang 2023 dengan kita 2020. Bagaimana engkau 2020? Bagaimana engkau 2019? Bagaimana engkau 2018? Bagaimana dirimu sekarang? Ada enggak perubahan? Progres enggak? Berproses enggak? Jadi lebih baik enggak? Oh, jadi lebih baik. Dulu enggak pernah sholat duha, sekarang sholat duha. Dulu enggak paham bacaan sholat, sekarang sudah mulai paham bacaan sholat. Dulu malas ke masjid, sekarang hobi ke masjid. Dulu suka ngomongkan orang, sekarang tuh rasanya takut nak ngomongkan orang. Ada rasa takut, ada rasa malu. Oh, itu berarti muhasabahnya bekerja. Ada yang ngerasa satu hari tuh kalau tidak dengar ceramah kayaknya ada yang salah, kayaknya ada yang kurang gitu. Ada juga yang kalau tidak dengar lagu tuh kayaknya kalau tidak ngerokok tidak dapat ide, katanya. Cobalah. Suami siapa lah tuh? Hah? Kalau tidak merokok tidak dapat ide, katanya. Sumber inspirasi rokok dan kopi. Kopi oko. Makanya nongkrongnya di warung kopi dari buka sampai mau tutup. Ditegur sama istri marah, suruh sholat tak mau. Ini suami-suami yang saya marah, yang saya bilang labi-labi tuh, yang kayak gini loh. Tapi gak bisa saya, ini kan
Assalamualaikum, saya orang tua asuh yang ikut di Munzalan. Saya mau tanya Ustadz, gimana menghadapi suami yang tidak mau sholat? Kalau diingatkan marah, masih suka kumpul dengan teman-teman yang suka minum, suka judi online. Kalau beri nafkah suka diungkit-ungkit. Mahar saya juga diambil, habis tidak bersisa. Dibuatnya untuk minum dan judi Ustadz. Saya sebagai istri harus gimana? Kami hampir setiap bulan dari menikah sampai sekarang sering ribut, sampai pisah rumah, balik lagi gitu lagi Ustadz. Gitu lagi, balik lagi gitu lagi Ustadz. Gitu lagi, balik gitu lagi Ustadz. 7 kali lah saya baca. Saya screenshot kirimkan ke ini udah talak sih Ustadz, kata konsultan hukum kita. Kadang mau marah kan, mau jadikan konten kan. Oh laki-lakian tuh belum. Ternyata saya pindah ke satu tempat, ketemu lagi ada suami, mukanya kena cakar. Ngapa ente nih? Dicakar istri Ustaz. Oh Allah. Itu istri ke kucing. Nyangkar muka suami. Mana ente sekarang? Saya tinggal di Ano Ustaz. Ngekos sekarang bisa. Tak kuat saya Ustaz. Saya dipermalukan di depan teman-teman saya. Begini. Oh, setan berarti dua-duanya nih. Suami setan, istri setan. Cuma beda tempat ya nih. Makanya sama-sama kena marah. Kau jangan GR, aku lagi bahas istri. Nanti coba tengok tuh, kalau udah Ustadz membahas perempuan, misal gitu, Ustadz bahas istri gitu, pasti komen di bawah tuh langsung nyerang. Sekian ribu komen. Perempuan ya terus yang harus memahami suami. Kapan kami dipahami? Oh, panjang, 17.000 komennya. Giliran Ustadznya bahas tentang suami, diam semua. Ngapa ente? Saya dicakar Ustaz. Hah? Diusir Ustaz. Baju-baju saya dibungkus pakai sarung untuk dilempar ke rumah. Kau pergi ya sana. Berambus lah kau. Melayu tuh, berambus tuh nama radio ya. Hah? Melayu benar. Di sisi lain ada juga yang curhat gitu, Ustaz gimana ya kata dia. Gimana ya Ustaz ya? Ini istri saya tuh nutup aurat enggak mau. Suruh pakai jilbab enggak mau. Kan dosa kan Ustaz, dosa jariah itulah kesedihan saya. Memang saya baru hijrah Ustaz. Saya baru belajar sholat sekarang. Cuma ana ingatkan istri saya Ustaz ya, supaya dia tuh mau nutup kakinya, nutup auratnya. Posisikan diri antum di posisi saya. Pusing gak pala Batman dimikirkan umat nih. Kalaulah otak ini buatan manusia, udah lama konslet otak saya nih. Untung buatan Allah. Hampir tiap hari terima masalah orang tuh kan. Nanti suami oke. Ya kan? Istri oke. Mertua ikut campur. Apa rumah kita nih? Wow, habis. Ngapa didik anaknya begitu? Habis. Mertua ndak, tetangga sebelah. Kecil rumah kita nih. Padahal tadi tuh enak kita nikmati rumah tuh. Nyapu tuh dari ruang tamu, langsung sampai dapur. Selesai. Nggak jam-jam kan? Datang tetangga. Aduh, kasihan ya. Padat-padat gini rumah-rumahnya ya Allah. Seandainya ada rumah yang lebih besar, lebih enak loh jeng. Jengkol. Hilang rumah baiti jannati tadi itu. Padahal tadi itu tak pernah ada masalah sama suami tuh. Enak ya, bergurau, nikmat. Datang orang tiba-tiba ngomong, kok kecil rumahnya, padahal kalau bisa lebih besar tuh anak-anak bisa lebih main, sirkulasi udara bisa lebih segar. Hilang nikmat rumah tuh sebentar ya. Datang si anak jubelau nih. Kalau istilah Melayunya nangga, antum tahu nangga? Tahu nangga? Bahasa Melayu itu nangga. Nangga tuh ngerumpi di rumah sebelah gitu Pak. Oh meja 3 tambah 1 ada gak tuh? Duduk nongkrong. Boleh cerita enggak bentar?
Suami aku tuh, dah cerita suami aku. Ini tapi tak ceritakan orang ya. Siapa yang kau ceritakan tuh? Tungau ke? Nonggo ya bahasa Jawa. Nonggo. Masalah nggak kira-kira? Masalah bos. Jadi antum sebagai suami istri itu harus punya benteng. Di mana? Di sini, bukan tembok-tembok gitu, bukan. Sini Kawan ngajak, ngobrol bentar yuk kata dia. Rumpi tuh. Bentar kata dia. Azan zuhur. Dari SMK. Itu kenapa orang sering tanya kan, mana istrinya Ustaz Lukman tuh, yang mana bunda? Memang istri saya itu istri simpanan apa? Saya simpan dalam rumah ya. Saya yang nyuruh. Udah bunda dalam rumah ya. Konsekuensinya apa? Dibilang sombong, tak bergaul. Ada harga yang harus dibayar. Konsekuensinya. Dan dia kan istri saya. Dia harus taat sama suaminya selama perintah tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ya itulah omongan orang ya. Namanya orang. Apapun yang kita kerjakan pasti salah. Pakai motor butut tak mau ikut, ya kan? Pakai Alphard dibilang makan duit umat. Ustadznya miskin tak percaya sama dakwah. Ustadznya kaya curiga. Cuman hehehe antum. Ya kan? Coba. Betul enggak? Apapun yang kita kerjakan, salah enggak? Salah, mana bisa betul? Tak ada betulnya. Orang tak suka memang. Saya udah coba dah tuh macam-macam tuh. Naik sepeda, saya udah. Sampai sekarang yang masih istiqomah tuh makan tepi jalan saya. Alhamdulillah. Belum berani saya coba makan tengah jalan tuh. Makan tepi jalan tuh masih saya. Wow, Ustaz pakai mobil mahal. Ustaz pakai motor butut, miskin. Mana aku tak percaya agama itu. Yang dakwahkan agama ya miskin kayak gitu. Begitu Ustaznya kaya, pakai barang mahal. Padahal tahu bang, udah diumumkan berkali-kali benda tuh kasio kena kasih. Ini wakaf manfaat. Ustadz miskin katanya doanya nggak kabul, giliran ustadznya kaya hubud dunia. Aduh, memang. Terus antum pengen buktikan sama mereka gitu. Kan udah saya bilang, kalau orang paling cerdas paling banyak mengingat mati. Orang paling bodoh itu adalah yang pengen membuktikan sesuatu kepada manusia. Maka akhirnya ayat andalan saya jadi ayat ini. Dan ini sekarang jadi ayat perenungan saya di beberapa minggu terakhir ini. Ini jadi ayat andalan. Hobi betul saya. Dan saya ulang-ulang terus kalimat ini untuk diri saya. Ya ayyuhan nabiyyu. Al-Anfal surat ke-8 ayat 64. Ya ayyuhan nabiyyu. Apa? Ya ayyuhan nabiyyu. Hasbukallah. Wa manittaba'aka minal mu'minin. Jadi seolah kalimatnya itu gini. Wahai para pejuang-pejuang dakwah, wahai orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah, wahai orang-orang yang sedang mengikuti jalannya para nabi, para rasul. Hasbukallah. Betul-betulkan tauhidmu, cukupkan Allah di dalam hatimu saja. Cukupkan rezekimu dengan yang halal saja. Jangan coba-coba main dengan subhat. Jangan berharap sama manusia, jangan minta sama manusia, jangan nunjukkan kesusahan di hadapan manusia. Hasbukallah. Nunggu orang mengasihani kita, nunggu orang sayang sama kita, tak bisa.
Kita lah bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Oke, nunggu orang kasihan sama aku, orang tak kasihan-kasihan. Adalah dagang ya, apa yang bisa dijual nih? Apa yang bisa aku lakukan ini? Apa yang aku bisa lakukan untuk memperbaiki diriku? Memperbaiki keadaan finansial keluargaku. Apa nih? Cari peluang. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan carilah orang-orang yang mau membersamaimu. Carilah orang-orang yang betul-betul tulus. Temukan itu. Pasti ada. Al-Anfal ayat 64, 864. Hampir sebulan dah saya ngulang-ngulang ini terus nih. Maka kalau nengok orang yang tidak mau ikut, atau nengok orang yang bengal, lain yang disuruh lain kerjakan, saya tidak sakit hati, karena ayat ini yang hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Dah yang mau, ayo. Ibu-ibu ada yang percaya? Tak ada. Ya udah, saya pindah majelis taklim gitu ya. Simple kan? Ibu-ibu mau ikut? Mau. Alhamdulillah, yuk sini yang mau ikut sebelah kanan. Yang tak mau tak apa-apa. Yang mau lanjut gibah silakan gibah sebelah sini. Nanti kayak gitu saya kalau masuk majelis taklim. Tapi antum harus yakin dan ingat, apapun yang kita lakukan, apapun, Allah tuh maha melihat, maha mencatat, maha mengetahui. Jadi mungkin manusia tidak balas, tapi Allah dan malaikat tidak mungkin salah catat. Jadi tenang ya. Di mata orang yang tidak suka sama kita, apapun yang kita lakukan pasti salah. Dan antum pengen meyakinkan dia, buang-buang waktu. Mendingan fokus sama yang mau. Makanya saya tidak pusing sama yang tidak mau dengar SMK. Ini yang dengar SMK ya banyak nih. Entah berapa orang nih. Adalah setengah orang, 2,5 orang nih kan. Fokus sama yang mau. Ada dua. Ada tiga. Ada enggak orang-orang yang mendoakan kita terus? Ada. Ada enggak orang yang mau support dakwah kita? Ada. Ada enggak orang-orang yang mau membersamai kita dengan harta, tenaga, dan doanya? Ada? Ada. Fokus sama yang itu. Udah, enggak usah pikirkan yang lain. Kalau dia datang, ya alhamdulillah. Ya dia enggak datang, innalillah. Semua punya Allah. Jadi 2020, 2021, 2022 kemarin Covid itu adalah fase kita menguatkan internal. Nah, ini 2023 saya udah bilang tadi, ayo kita mulai lagi masuk offline. Saya bukakan jalan ya. Saya cuma bukakan jalan, kita lanjutkan. Nggak mau saya diputar-putar sana, putar sini. Kita gantian, aku bukakan jalannya. Nih bu, ibu-ibu semuanya, ini tim-tim saya. Kalau mau nanti belajar sama mereka. Nggak mesti harus sama saya. Belajar sama saya satu waktunya. Saya bisa pindah lagi ke tempat lain. Kumpulkan majelis taklim, sekubur raya, kumpul. Ya kan? Kasih tahu program. Ada yang mau konsultasi zakat, ini orangnya Zakwan, zakat dan wakaf bersama Munzalan. Mau berinfak, ada Ridwan, Rindu, infak dan wakaf di Munzalan. Ridwan. Jati, jaga hati ya gitu. Sajadah, Sasongko Jati dan Adam. Bisa. Ini bisa-bisanya saya. Bisa kau apa? Boleh lah. Ya, fokus sama yang mau. Ayo, gerak kita. Nanti habis Paskas Bahagia bulan ini, ada Indonesia Bahagiakan Santri. Siap-siap. Nanti kota-kota yang di atas 10 ton
akan jadi tuan rumah untuk Indonesia bahagiakan santri. Misalnya contoh, kotanya Pare Tembakol gitu. Pare Tembakol bahagiakan santri gitu kan. Kuburaya bahagiakan santri. Udah 10 tahun belum Kuburaya? Udah lewat ya? Bikin Kuburaya bahagiakan santri. Di mana? Di Sungai Kapuas sana bikin iklan deh. Berenang ya kan, dari Sungai Kapuas ke Sungai Landak gitu. Santrinya bukannya bahagia malah tenggelam. Allahu Akbar. Dah ngomong apa ya gitu nih? Ya. Dari mulai kuburan, kematian. Jadi saya, apa yang saya alami kemarin tuh, saya nengok gitu. Jadi bukan nengok orang yang mati ini, bukan. Saya tuh ngebayangkan kalau satu saat aku mati nih, beginilah kira-kira kelakuan manusia menghadapi kuburan aku nih gitu. Ada yang main handphone, ada yang ngerokok. Tadi kan ada yang nguap, ada yang nginjak batu nisan. Ada yang tanda kutip dipaksa. Isyhadu ala anna hadhil janazah min ahlil khair. Khair. Apa yang dia saksikan itu tak tahu gak? Pokoknya orang lain bilang itu gak aku. Itu ulama kita yang mengajarkan. Karena memang kita adalah saksinya Allah di muka bumi kan. Tapi kan ada yang dipaksa atau dikondisikan untuk bersaksi. Ada yang bersaksi betul-betul. Oh memang baik bapak itu tuh dulu waktu zaman dia masih hidup, ya Allah. Ada yang begitu. Tapi siapa meninggal? Beliau, alhamdulillah nyaman gitu sekarang. Tak ada yang ngomel-ngomel. Udah lama aku tunggu bila mampus bapak itu tuh. Alhamdulillah mampus gak akhirnya. Ada, memang nunggu. Saya ada dengar gitu tuh. Ya Allah mampus gak akhirnya dia. Tak ada mati, bukan innalillah. Mampus gak akhirnya kata dia. Baguslah. Dalam hati aku bertanya, bila lah mampus bapak itu. Akhirnya dikabulkan Allah gak doa aku kata dia. Bayangkan tuh. Antum jadi manusia yang disyukuri kematiannya. Coba. Yuk, santai-santai sujud syukur, alhamdulillah. Kalau tak seram kan antum kayak gitu. Bukannya sholat goib, sujud syukur. Begitu sholat jenazah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rukuk semua sujud santri. Nah pula sholat jenazah pakai rukuk, banyak dosa bapak ini Ustaz. Tak bisa nih cuma takbir ya nih Ustaz. Bapak ini banyak dosa, harus rukuk kita nih kata dia. Antum tak takut ke kematian antum itu disyukuri orang? Hah? Ambil pelajaran apa kakak? Kematian itu ya Allah Rabbi menyeramkan. Dan tak pakai kabar, tak pakai notifikasi, ting gitu. Malaikat maut sebentar lagi datang. Ini kayak gini kan, 1 menit 54 detik. Ini kan enak nih. Saya bisa tahu kan, oh dah berhenti aku ini cukup dah SMK 1 jam. Di Instagram. Ya, silakan pindah ke TikTok sama ini.